berkompetisi. Selamat mendengarkan. Hana membantu Marsha untuk mendaftar. Selesai, ucap Hana dengan bahasa isyarat. Bersemangatlah, ucap Hana lagi. Para peserta diberikan waktu 7 hari untuk menyerahkan sketsa mereka. Tuan Lee, memperbolehkan? Marsha bekerja setengah hari selama membuat sketsa-sketsa tersebut. Para peserta lomba diharuskan memberikan beberapa sketsa sesuai konsep yang diminta. Pagi hari, Marsha akan datang bekerja. Siang hari setelah makan siang dan membereskan pekerjaannya, Marsha akan pergi ke taman kota untuk mendesain sketsa aksesoris dan perhiasannya. Sesampainya di rumah, Marsha akan berdiam lama di kamarnya untuk menyelesaikan sketsa-sketsa tersebut. Bahkan Marsha hanya memakan mie instan saja untuk makan malam. Louis memperhatikan Marsha, karena terkadang ketika dia pulang tengah malam, Marsha membawa semangkuk mie instan dan segelas susu ke kamarnya. Namun tidak ingin banyak tahu dan tidak peduli. Dalam waktu 5 hari, Marsha sudah merampungkan sketsa-sketsanya. Semua itu harus dikumpulkan langsung ke Dangyong Entertainment. Hari ini, Marsha izin datang siang hari untuk bekerja karena ingin menyerahkan sketsanya. Buku sketsa dan formulir registrasi telah dirapikan dan siap dibawa. Marsha menuruni tangga. Marsha mengunci rambutnya menuruni tangga dengan semangat sampai melewati Louis yang sedang menikmati sarapannya. Louis memperhatikan, lalu berdiri dan melihat dari jendela. Marsha dengan cepat naik ke dalam taksi. Louis kembali meneruskan sarapannya tanpa mau tahu, dan lalu bergegas pergi ke Liu Corps. Setelah menempuh perjalanan beberapa menit, Marsha tiba di Dangyong Entertainment. Marsha memasuki gedung Dangyong dengan penuh semangat. Marsha mengagumi gedung tinggi yang megah tersebut. Marsha meregistrasi dirinya di resepsionis dan diarahkan untuk pergi ke lantai 11. Departemen tim kreatif Dangyong Entertainment. Marsha berjalan ke arah lift dengan memeluk buku sketsanya yang berukuran besar tersebut. Ketika Marsha memasuki lift, Tanya keluar dari lift yang ada di depan lift yang Marsha naiki. Tanya melihat Marsha dengan tatapan tajam. Gadis itu, istrinya Louis, ucap Tanya dalam hati. Tanya melihat buku sketsa yang dipeluknya. Dia berencana untuk mengikuti kompetisi, ucap Tanya dalam hati, lalu berlalu sambil tersenyum licik. Kebetulan, Tanya didapuk menjadi salah satu juri undangan dalam kompetisi ini. Selesai menyerahkan buku sketsanya, Marsha sedikit berjalan-jalan melihat Dangyong Entertainment. Ini pertama kalinya ia datang bermain ke gedung sebagus ini. Marsha nampak terkesima dengan segala hal yang ada di sana. Tiba-tiba, seorang pria menabrak Marsha. Hei, bisakah kau menolongku? Tanya pria itu. Marsha menatap pria itu lekat-lekat dan merasa tidak mengenalnya. Tolong sembunyikan aku dari para gadis-gadis yang sedang mengejarku. Mohon pria itu lagi. Marsha melihat sekelompok gadis-gadis itu memang sedang mengejar dia. Lalu Marsha menariknya. Tadi ketika berkeliling, Marsha baru saja menemukan tempat yang unik. Marsha menariknya masuk ke ruang janitor. Waktu Marsha mencari toilet yang ditunjukkan oleh salah satu petugas kebersihan, Marsha sedang menatap ponselnya, sehingga salah membuka pintu. Bukannya toilet, malah pintu janitor yang dibukanya. Marsha mengajak pria itu masuk ke ruang janitor tersebut. Ruang janitor ini dipenuhi oleh senjata yang biasa digunakan untuk kebersihan, seperti kain pel, sapu, pengki, lap, dan lain-lain. Marsha menariknya masuk dan membuka jendela yang berada sedikit di atas tembok janitor tersebut. Naiklah, tulis Marsha di notepad ponselnya itu. Gadis ini bisu, pikir pria itu. Pria itu mematuhi apa yang Marsha pinta, lalu mulai memanjat jendela tersebut. Pria tersebut mendarat dengan sempurna di lantai, dan disusul oleh Marsha. Pria itu menatap kagum dengan taman rahasia ini, lalu memandang Marsha. Bagaimana kau menemukan tempat ini? Tanya pria itu. Tidak sengaja, tulis Marsha. Mengapa para wanita itu mengejarmu? Tanya Marsha. Gadis ini apa tidak mengenalku? Pikirnya. Ya Tuhan, apa dia tinggal di planet lain sehingga tidak mengenaliku? Tanya pria itu dalam hati. Oh, hanya penggemar saja, jawab pria itu enteng. Siapa namamu? Tanya pria tersebut. Marsha Sen, tulisnya. Aku, Park Jun. Ucap pria itu memperkenalkan diri. Marsha membalas salam tangan Park Jun.
Panggil aku Jun. Ucapnya. Jun banyak bertanya ini itu kepada Marsha. Dan Marsha hanya menuliskan jawabannya di notepad ponselnya. Ketika Marsha sibuk menulis jawaban di notepadnya, Jun iseng mengambil candid selfie mereka. Ini pertama kalinya Jun bisa berinteraksi seperti orang biasa, dengan seorang gadis yang tidak tergila-gila dan mengejar dirinya. Dan itu terasa menyenangkan. Sementara Marsha tadi memutuskan membantu Jun karena tiba-tiba Marsha seperti merasa sedang bersama Hanli, teman baiknya. Baiklah Jun, aku pamit, tulis Marsha. Jun tidak perlu meminta nomor ponsel Marsha, karena nanti dia pasti akan mengetahuinya. Tadi Marsha bercerita jika dia datang ke Dongyang Entertainment untuk menyerahkan sketsa desain kompetisi. Jun hanya mengamati Marsha yang menghilang di balik jendela janitor tersebut. Sepertinya ini akan menjadi tempat favoritku, ucap Jun. Marsha tidak pulang, namun kembali bekerja di toko Tuan Lee. Bagaimana? Tanya Hana dalam bahasa isyarat. Apakah itu lancar? Tanyanya lagi. Iya, lancar, jawab Marsha. Aku yakin kau pasti akan menang, ucap Hanali menyemangati Marsha. Marsha melanjutkan pekerjaan seperti biasanya, lalu sore hari segera kembali untuk pulang. Karena beberapa hari ini sudah bekerja keras menyelesaikan desain kompetisi, Marsha merindukan ranjang dan gulingnya, dan segera ingin beristirahat. Marsha tiba di rumah ketika jam makan malam tiba. Marsha terkejut melihat Louis sampai dulu di rumah. Ada apa ini? Kenapa dia kembali seawal ini? Apakah dia tidak menemani wanita itu? Tanya Marsha dalam hati. Kita makan bersama, perintah Louis kepada Marsha. Marsha pun tak ingin ribut-ribut dan memancing kemarahan Louis. Marsha dengan patuh duduk berhadapan dengan Louis, namun lebih banyak menundukkan pandangannya. Apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Tanya Louis. Marsha menggelengkan kepalanya, tanda tidak ada yang perlu dibicarakan dan diceritakan. Louis pun kembali memakan makanannya dengan tenang. Selesai makan, Marsha segera masuk ke kamarnya, karena sudah benar-benar merasa lelah. Selesai membersihkan diri, Marsha segera mensusutkan dirinya di balik selimut dan mulai terpulas. Di pagi hari, Marsha terbangun dengan senyuman yang indah. Setelah kerja kerasnya selama seminggu, sekarang hanya tinggal menunggu pengumuman saja. Marsha sarapan sedikit di dapur, dengan sepotong roti dan segelas susu. Di luar, langit nampak mendung. Karena itu Marsha bergegas pergi bekerja. Petir nampak terdengar menggelegar. Marsha mempercepat langkahnya ke halte bus terdekat. Gerimis hujan nampak sudah turun sedikit. Rambut dan baju Marsha nampak basah sedikit. Payung yang Marsha bawa rusak, dan Marsha pun membuangnya ke tempat sampah. Di lampu merah, bis yang Marsha tumpangi berhenti bersampingan dengan mobil Louis. Di dalam bis nampak seorang anak laki-laki berseragam memberikan Marsha sebuah sapu tangan untuk mengeringkan rambutnya. Louis memandangi, namun tidak peduli. Supir yang melihatnya bertanya kepada Louis, apakah perlu mengantar nyonya dulu? Tanyanya. Tidak perlu, jawab Louis. Setelah lampu merah, bis dan mobil yang membawa mereka berpisah di persimpangan. Louis meminta asisten Lee untuk memeriksa transaksi keuangan Marsha lagi. Dan hasilnya masih sama. Tidak ada transaksi tercatat atas kartu-kartu yang kakek Liu berikan. Louis tetap berkeyakinan bahwa ini salah satu trik yang Marsha mainkan untuk menarik rasa simpati kakek. Sama seperti ketika Marsha menandatangani surat perjanjian mereka, hanya untuk menarik simpati dirinya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.